wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di live Instagram Wedding Market. Seperti biasa, bersama saya lagi as a host, Cut Jessica. Seneng banget saya bisa menyapa dears di Wedding Market yang sudah join bersama kita. Wow, kali ini udah rame banget. Hai semuanya, selamat datang ya di Wedding Market. Yang pastinya buat kalian yang lagi nyari-nyari inspirasi untuk hari bahagianya kalian, jangan lupa untuk langsung kunjungi website Wedding Market ya. Langsung kepo-kepoin Instagramnya. Anyway, hari ini spesial banget ya. Gue yakin ini rame banget karena pasti pengen banget, udah gak sabar ngobrol sama Dokter Yasin. Karena kita bakal ngobrol banyak ya. Tema kita kali ini yaitu mempersiapkan kehamilan pasca menikah. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bacain dulu disclaimer-nya, oke? Jadi, segala pertanyaan yang diajukan diharapkan tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Kalaupun ada viewers yang secara tidak disengaja ataupun sengaja terlanjur melontarkan pertanyaan mengandung unsur tersebut, maka pertanyaan tidak akan kami respon. Dan apabila kami rasa terlalu menjurus ke hal-hal yang membuat program live bersama ini tidak nyaman bagi viewers lainnya, maka kami akan meng-hide profil viewers yang berkaitan. Untuk itu, mari budayakan pertanyaan dan juga komentar yang baik ya dears. Anyway, selamat datang sekali lagi di live Instagram Wedding Market. Dan sekarang gue mau langsung undang dokter kita, ada Dokter Yasin. Kita undang. Cek dulu connectionnya. Hai dokter. Halo, apa kabar? Halo dokter, apa kabar dok? Suara saya sama gambar bagus ya? Oke, aman. Suara saya juga aman ya dok? Aman. Aman, oke deh. Dokter, gimana nih kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Di sana gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak sama istri gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat, baru selesai sekolah nih. Kalau yang kakaknya sampai sore. Kalau adik-adiknya udah dokter selesai. Lagi di rumah ini ya? Sekarang lagi di rumah posisinya. Oke, ini udah biasanya selesai, jadwalnya kan padat banget ya dok ya? Ya sebenarnya bisa lah diatur gitu. Di tengah kepadatan. Tapi sebenarnya di masa pandemik ini nggak sih dok, makin sibuk atau sama aja kayak sebelum pandemik dok? Tentunya kita harus mengurangi kan, ya. Kan kunjungan dikurangi, jadwal praktek dikurangi kan. Memang jadinya rumah sakitnya membatasi pasien, membatasi pengunjung, dokternya juga membatasi kunjungan sehingga memfilter, menyaring-nyaring yang datang tuh memang yang betul-betul dalam kondisi yang memang perlu penanganan cepat, urgent gitu ya. Dan yang esensial sifatnya ya, kalau ditunda mungkin akan menimbulkan hambatan lebih jauh. Sifatnya seperti itu. Jadi tetap berlaku seperti itu dan tentunya secara umum kesibukan masih sama 24 jam ya, 7 hari seminggu. Dokter kandungan kan kapan aja harus siap. Tapi secara umum aktivitas rutinnya memang kita membatasi diri, tidak selama dan sepanjang dulu durasinya ya. Jadi keberadaan kita di rumah sakit juga nggak selama dulu gitu kan. Kita juga harus menjaga lingkungan kerja sama diri kita untuk tetap sehat. Tidak semoga kita kelelahan. selalu dilindungi ya dok ya. Semoga semuanya sehat-sehat, amin. Semoga dan semua apalagi sehat-sehat untuk ya. ibu-ibu hamil yang datang ke dokter Yasin juga semoganya sehat-sehat semua. Amin ya dok ya. Amin. Terima kasih doanya. Dokter Yasin, ini kan kita temanya mempersiapkan kehamilan pasca menikah. Saya yakin ini viewersnya ramai banget nih dok. Mungkin boleh masih bertambah terus ya. Halo semuanya. Dokter Yasin. Ya, apa kabar semuanya? Terima kasih kepada Wedding Market yang telah mengundang saya untuk bergabung di sini ngobrol-ngobrol ya. Kita juga thank you banget Dokter Yasin atas waktunya. Terima kasih banyak. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat ya. Cuman ini topiknya mempersiapkan kehamilan setelah nikah ya. Kalau sebelum nikah belum boleh ya?
Iya dong. Setelah menikah dong. Sebenarnya kalau sebelum nikah juga boleh, gaya hidup sehat, Maksudnya untuk ada tips-tipsnya juga ya vitamin. dok ya untuk menjaga Hah? kesehatan juga memang wajib ya dok ya Iya, pasti. jadi dari sebelum nikah udah diomongin sama calonnya rencana ke depannya bagaimana, makan makanan sehat, jaga aktivitas, itu juga bagian dari persiapan kehamilan sebelum menikah Iya ya. benar, Nanti kalau udah benar-benar. menikah Jadi ada nanti begitu udah plus-plusnya, menikah langsung baru ini ya. eksekusi ya, prakteknya baru boleh. Betul Baca-baca betul. itu bagian dari persiapannya, baca-baca, cari informasi, nonton IG live-nya Wedding Market itu juga bagian persiapan ya. Jadi Betul, tidak setuju hanya banget terbatas dok. pada yang belum nikah, yang sudah nikah tapi belum nikah juga boleh. Karena Yang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu harus diketahui oleh semua orang ya. Gitu. betul, setuju dok. Sangat setuju karena kalau memang kita mau menikah pasti tujuannya kan ke sana ya dok ya, benar Ya. nggak? Ya, Tujuannya salah pasti satunya kita adalah pengen untuk menghasilkan cepet-cepet punya keturunan pulang. unggulan ya, penerus. Betul. Jadi dok, ini buat pasangan muda nih yang baru married gitu. Kira-kira menurut dokter apa persiapan fisik mereka ya supaya cepat diberikan omongan gitu dok. Ya, sebenarnya sekarang udah makin banyak yang baru mau menikah atau belum menikah itu mulai ke dokter kandungan ya. Saya merasakan sih bahwa pengetahuannya mulai meningkat, bahwa saya harus tahu sedini mungkin kalau ada masalah di tubuh saya, dan saya harus tahu persiapannya. Begitu juga perlu nggak sih medical check up dan lain-lain. Tentunya ada perbedaan apa saja cakupan yang dicek pada saat sebelum menikah maupun setelah menikah. Nah, sekarang kita ngomongnya setelah menikah ya. Jadi memang kita harus tahu dulu bahwa menjaga kesehatan secara umum itu penting ya. Tuh. Pada perempuan untuk kesan reproduksi itu ada patokan yang paling gampang untuk dilihat apakah dia dalam kondisi yang baik atau tidak, yaitu lihat aja haidnya ya. Jadi harus mengenali haidnya itu normal. Nah, normal seperti apa? Yang pertama siklusnya. Siklusnya itu terjadinya haid setiap 21 sampai 35 hari kira-kira ya. Mm-mm. Kalau sekarang ada juga yang terbaru antara 24 sampai 38 harinya. Tapi mungkin lebih gampang hitungnya 21 sampai 35 hari, sekitar 3 sampai 5 minggu ya. Itu siklus Betul, betul. datangnya setiap haidnya. Nah, itu satu. Itu yang normal ya dok ya. Itu yang normal, dikategorikan sebagai normal ya. Normal itu artinya orang kebanyakan seperti itu. Yang kedua, Iya. dilihat dari durasinya. Durasinya itu sekitar 3 sampai 8 hari. Lamanya darah keluar itu 3 hari sampai dengan 8 hari. Jadi ini harus Mm-mm. betul-betul jadi pegangan. Yang ketiga adalah jumlah darah haidnya. Ya, jumlah darah haid itu sekitar 10 sampai 80 cc. Tapi tentunya kan nggak ditampung, nggak diukur kan ya kalau orang haid kan. Betul dok. Jadi kita patokannya dari darah di pembalutnya aja, berapa kali ganti pembalut sehari. Rata-rata sih Oke. 2, 3, 4 kali maksimal udah diganti kan, udah penuh gitu kan. Nah, ada juga ibu-ibu yang atau perempuan yang memang resihan, dok saya tiap ada dikit saya langsung ganti, boleh, jadi agak lebih banyak. Tapi mesti dilihat darah di padnya itu, di sanitary padnya atau di apa pembalutnya berapa banyak ya. Kalau misalnya antara 2 sampai 4 sehari itu masih normal. Begitu juga haid yang normal, dia tidak akan disertai nyeri yang sangat mengganggu. Mengganggu itu artinya apa ya? Sampai mengganggu aktivitas, mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu status mentalnya. Setiap haid dia ketakutan karena akan sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Nah, jadi itu patokan. 4 tadi, siklus, durasi, jumlah darah, sama ada atau tidak nyeri. Ini 90% itu menjadi cermin atau merefleksikan kondisi kesehatan reproduksi seseorang gitu, perempuan Oke. ya. Jadi Jadi yang paling pertama, jadi yang paling utama dilihat justru hate-nya itu ya dok ya. ya paling sederhana gimana ya, mulai sekarang catat deh haidnya. Entah mau pakai aplikasi atau mau pakai catatan diary manual, dicatat. At least 3 bulan ke belakang tuh tahu pas ke dokter. Oke, sebentar ya, Dirs. Ini sedikit ada gangguan dari Dokter Yasin. Sebentar, oke. Mungkin kita coba akan ngundang dokter lagi. Sebentar. Ya, putus ya koneksinya ya. Oke. Oh, iya dok. Udah Sampai aman mana dok, tadi? Dirs? Ya. Jadi Untuk eh,
dengan demikian haid itu menjadi cermin ya, jadi catat. Karena kita bisa bilang haid itu normal dan teratur kalau udah 3 bulan berturut-turut dia normal seperti itu. Artinya kalau ada perdarahan lain di luar kriteria atau ciri-ciri yang kita bicarakan tadi, itu merupakan suatu hal yang abnormal dan perlu dicari tahu penyebabnya serta perlu ditangani. Untuk itu nomor 1, seorang perempuan harus aware betul-betul dengan siklus haidnya. Yang kedua, dia harus tahu betul bahwa siklus haid itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi ya. Yang benar dipengaruhi. Sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Ya. Nomor 1, genetik. Misalnya bakat atau genetik ya. Aspek Atau genetik turunan turunan. ya dok ya, emang udah bawaan. Ternyata mamanya atau kakak perempuannya atau adik perempuannya atau neneknya punya riwayat gangguan haid. Nah, itu bisa berpotensi. Yang kedua, mamanya dulu mungkin atau kakaknya perempuan atau dari saudara perempuannya punya riwayat infertilitas. Itu berhubungan ya. Atau punya riwayat gangguan penyakit kista coklat, itu secara familial bisa terjadi share genetik yang sama. Yang kedua sangat dipengaruhi sama selain genetik ya. Genetik itu artinya sesuatu yang diturunkan kepada kita. Kita nggak bisa pilih ya. Yang kedua yang paling krusial adalah gaya hidup, ya, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini kita lihat, gaya hidup kan identik dengan aktivitas fisik sehari-hari, olahraganya bagaimana, sama Makanan, pola makanan, ya pola makanan. Outputnya gimana, mengalami obesitas atau tidak? Karena kita tahu obesitas atau kegemukan itu sangat berpotensi mengganggu proses haid yang alami, yang normal ya, untuk alami yang normal. Dan itu juga usia juga perlu diketahui bahwa seorang perempuan itu sepanjang hidupnya sel telur akan selalu berkurang jumlahnya. Ya, ini udah nature-nya nih. Gitu. Semakin bertambah usia, sel telur yang dimiliki semakin berkurang. Kalau waktu baru lahir, ya itu sel telur dalam ovariumnya ada 1 juta telur. Pada saat dia mens pertama kali, berarti sekitar umur mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu 400.000 jumlah sel telurnya. Jadi tanpa mens pun melewati sampai masa pubertas, dia sudah kehilangan demikian banyak telur. Ya. Jadi sekitar 600.000 hilang, tinggal 400.000. Ya. Nah, 400.000 inilah yang menjadi cadangan telur yang akan semakin terus berkurang. Nah, pengurangannya pun juga sangat berpengaruh pada berbagai kondisi. Misalnya 1, gaya hidup. Suka merokok apa enggak? Ya kan? Rokok itu merupakan salah satu sumber radikal bebas. Radikal bebas itu dapat memicu proses kematian sel lebih cepat, termasuk di ovarium, sehingga cadangan telurnya dapat terpengaruhi, gitu kan? Yang kedua, kita lihat dari proses genetik. Tadi saya bilang, apakah di keluarga ada riwayat menopause cepat gitu misalnya ya. Jadi bisa lebih cepat dia telurnya berkurang lebih cepat daripada yang seharusnya. Di mana pada umumnya orang perempuan apabila menginjak usia 35 tahun, sel telur tadi cukup signifikan tuh penurunannya tuh. Hanya puluhan ribu saja tuh, mungkin 30.000, 40.000. Tadinya 400.000 ya. Jadi itu faktor yang mesti dipikirkan. Karena apa? Karena kan kita kan nggak tahu kapan usia menikah, ya kan? Usia menikah itu kan nggak ada yang salah tuh, selalu tepat. Pasti datangnya jodoh tuh nggak bisa cepat, nggak bisa lambat. Nah, itu udah ada waktu. Nggak bisa diatur ya dok. Jadi, ya. Kalau udah datang waktunya, ya memang itu ya, kan, tidak ada waktu yang salah. Pasti namanya jodoh pasti benar, itu dia. Waktunya pun juga benar ya kan. Nah, tapi saat dia datang bisa saja ada yang menikah usia 20, 25, bahkan 30, 40 juga ada. 30, itu nggak ada masalah. Tapi dengan memiliki informasi yang kita omongin sekarang ini, jadi ibu-ibu semua tuh jadi punya pemahaman, oh dalam posisi yang berisiko nih, sehingga malam ini saya nikah online gitu kan, kalau sekarang kan nikahnya online ya. Penontonnya, virtual ya dok, virtual. tamunya yang online. Iya, tamunya kalau pengantinnya mah tetap ketemu ya kan. Iya dok. Jadi manakala wedding virtual. Malam ini nikah, nikahnya siang, malamnya malam pertama, besok paginya langsung bikin janji sama dokter Yasin tuh, kayak gitu. Jadi dia tahu kapan harus ke dokter. Nah,
Begitu juga yang laki-laki. Kita nggak ngomongin perempuan doang nih. Laki-laki juga Tadi sangat kalau keras yang perempuan kaitannya. kan tadi siklus haid ya dok, berarti ya yang perempuan Ya, yang paling itu harus sebagai diperhatikan patokan ya. ya. Dan kalaupun yang masih merokok dan kalau memang ingin cepat memiliki momongan, lebih baik dihentikan. Setuju ya dok ya? Apanya nih, hentikan? Untuk merokok. Oh iya, harus dihentikan. Sebenarnya merokok itu mau punya anak, nggak punya anak, nggak usah Tetap dikerjain. harus dihentikan. Mm-mm. Oke, itu tadi yang perempuan. Nah, kalau yang cowoknya apa yang harus dipersiapkan, Dok? Nah, kalau cowok ini kan nggak haid ya. Ya. Jadi kita tidak bisa tahu persis seorang laki-laki itu dalam kondisi ada masalah atau tidak. Mungkin secara fisik dia tampan ya, ganteng gitu kan. Secara fisik juga keker gitu ya, fit gitu ya, rajin olahraga dan lain-lain segala macam. Oke. Terus tapi itu kita nggak punya parameter nih sepertinya. Kalau perempuan, oh haidnya nggak teratur, wah harus ke dokter nih. Kalau laki-laki itu nggak ada. Sehingga Nggak ada ya, Dok. laki-laki harus lebih aware lagi ngejaga gaya hidupnya, ya kan? Banyak sekali gaya hidup yang mungkin bisa mengganggu proses pembentukan sperma. Merokok, ini pasti. Ya. Tapi kan rokoknya, saya sekarang udah nggak ngerokok dok. Saya sekarang elektrik, pakai vape gitu. Pakai vape, gimana tuh dok? Ya. Tapi ternyata dari penelitian yang terus bertambah ini, elektrik sigaret juga berpotensi berpengaruh kepada pembentukan sperma. Dia mengurangi kualitasnya, melambatkan gerakannya. Jadi namanya rokok, baik itu dibakar maupun di charge, disetrum, sama aja dampaknya. Harus hati-hati ya. Jadi yang mau... Jadi kalau bisa dihentikan aja ya dok ya? Kalau ya, memang dihentikan. Mau Dihentikan. Jadi pada saat akad nikah, itu bikin juga dengan mas kawin sertifikat janji tidak merokok, baik rokok yang dibakar maupun yang disetrum. Gitu. Sebagai jaminan. Aduh, ya. Saya nggak bisa ngulang lagi nih dok. Kalau nggak bisa ngulang telat ya? lagi nih kalau udah nikah. Telat ya? Ya, jadi kalau enggak nanti susah berhenti ngerokok tuh. Kadang-kadang banyak bapak-bapaknya datang dengan sejumlah masalah, pasti sangat concern. Dok, saya harus apa dok? Saya harus apa gitu kan? Ya, Nah, gimana dok? Istilahnya, saya harus ngapain? Saya bisa beli apa? Saya bisa ngapain? Ya yang bisa dibeli paling obat-obatan, vitamin, sambil berharap dia bisa memperbaiki. Tapi pas saya minta, ya udah pak, nggak usah ngapa-ngapain, berhenti ngerokok aja gitu. Langsung pada diem. Iya. Gitu. Kayaknya padahal tadi pertanyaannya minta ya. Bisa melakukan apa saja, apa? Iya, padahal bisa apa aja. Begitu bilang merokok malah jadi langsung paling kalem. Sulit jadinya ya dok. Iya, gitu. Jadi itu paling susah ya. Nah, sekarang juga kita lihat berbagai hal yang mempengaruhi. Sering pakai celana ketat ya. Sehingga menyebabkan kondisi di testisnya menjadi panas. Ya, panas. Apalagi menyebabkan panas, misalnya sering naik ride motor besar. Ini mesinnya kan besar tuh, panas. Didudukin sekian lama, touring berjam-jam. Berpotensi. Atau misalnya pekerjaan tertentu yang berhadapan dengan panas. Misalnya chef ya, kalau di dapur tuh kan kompor, api, segala macamnya lama di situ kan. Panas kan. Deketan sama area bawah. Mungkin berpotensi juga. Jadi ada faktor okupasi. Apalagi yang kerjanya kimiawi, misalnya di pabrik pestisida ya, yang berkaitan dengan processing bahan kimiawinya, itu juga berpengaruh. Petugas-petugas di bagian radiologi yang X-ray itu ya, di rumah sakit kerjanya, dosis X-ray. Minuman alkohol juga berpengaruh. Narkotika pasti ya. Nah, tadi berarti yang tadi, sorry dok, yang tadi agak sedikit terputus, yang X-ray itu berarti radiasi ya dok ya maksudnya ya? Main sepeda. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa bermain sepeda lebih dari ya. Suara saya kedengaran ya? Oke, sip. Ya. Kalau ada penelitian sepeda, yang melaporkan, ada penelitian yang melaporkan bahwa bermain sepeda lebih dari 5 jam per minggu itu dapat mempengaruhi kualitas sperma, ya.
Wah, ini pengetahuan yang sangat berharga Sekarang dok kan ya, naik sepeda karena jauh-jauh lagi ya dari Jakarta lagi ke hits Bogor, lagi kan Jakarta. dok naik sepeda. Gimana? Betul. Ya lagi in. Lagi hits lagi nih dok, goes ya. Jadi kalau yang mau cepat punya momongan mungkin dikurangin ya dok ya. Kurangin. Dikurangin untuk yang sering-sering goes. Anyway dok, selain itu kan kalau sudah menikah ya dok ya. Satu Sebenarnya lagi nih, sebelum satu menikah lagi. kan ada dok. Satu Apa lagi, ya? Apa lagi sinyal dok? Satu lagi. handphone, sinyal handphone. Oh, sinyal juga Ya. mempengaruhi Sinyal dok. handphone menimbulkan radiasi gelombang yang ternyata itu mempengaruhi berbagai titik organ tubuh kita, otak, jantung, termasuk testis. Nyimpan HP di celana tidak disarankan, ya. Oke. Apalagi orang sekarang HP-nya banyak, kalau nggak 1, 2, 3, kanan kiri. Iya, jadi Kanan, depan kanan, belakang, kiri. kanan kiri ya. Kanan depan belakangnya Semuanya tablet HP. juga lengkap. Jadi Nah, iya. 1 HP 2 kartu, 2 SIM card sekarang ya. Jadi hindari menyimpan HP di celana, satu celana ya. Nah itu Jadi semua yang tadi saya sebutkan, termasuk laki-laki juga cegah obesitas ya. Obesitas atau kegemukan tuh nggak baik buat laki-laki maupun perempuan. Nah itu bisa dikerjakan dari sebelum nikah. betul. Ya betul ya. Nanti pas Jadi nikah tinggal memang sudah dijaga, eksekusinya, jangan bikinnya. sampai udah menikah baru dijaga ya dok ya. Jadi sebelum Iya. sudah dijaga. Selain itu juga dok, kalau sebelum menikah kan kita ada premarital check up ya dok ya. Itu kan Boleh. lebih baik dilakukan sebelum menikah. Jadi supaya tahu ya dok ya kesuburannya wanita seperti apa, seperti itu ya dok ya. Terus kan Ya. dicek juga ya dok, sperma cowoknya juga dicek ya nggak sih dok? Kalau premarital belum perlu cek. Jadi Oh gini, belum. kita premarital itu sebelum nikah kita cukup melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum. Oke. Ya, kalau perempuan dengan melihat siklus haidnya itu merefleksikan bahwa kandungannya dalam keadaan normal bisa. Di USG boleh, tapi USG-nya mungkin dari abdomen, dari perut. Ya. Kalau pria juga periksa darah, lab dan lain-lain macam-macam. Tahu nih sebenarnya kenapa kita nggak arahkan pemeriksaan itu dari awal, sperma dan lain? Karena gini, setelah menikah, itu peluang untuk terjadinya kehamilan secara alami itu sangat tinggi. Ya. Betul. Yaitu mencapai 85% pada 1 tahun pertama pernikahan. Jadi, nggak perlu gerasa-gerusu, khawatir, cek ini dan kita bisa tunggu. Batas nunggunya setahun. Kalau mau lebih cepat 6 bulan boleh. Dalam 6 bulan tuh 75% orang akan hamil ya secara alami kalau hubungan seksual teratur. Ya teraturnya berapa? Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa juga 4 kali seminggu lah. Sekitar jarak 1 hari lah diatur gitu ya. Nah, mumpung dokter mention soal hubungan seksual, itu lebih baik dilakukan sering atau gimana sih dok? Atau katanya kan kalau saya kan orang awam dok, katanya nggak boleh kalau tidak pada masa suburnya gitu. Ya. Supaya Terlalu spermanya sering, bagus, benar nggak dok? terlalu sering juga kurang baik. Sebenarnya kalau sering sih boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi kalau mau punya anak ya, dianjurkan 2-4 kali seminggu cukup. Oke, 2 Ya, sampai kenapa? 4 kali seminggu ya. Karena kita mengharapkan sperma itu sebelum dikeluarkan dia mengalami proses pematangan dulu. Nah, proses pematangan ini butuh waktu sekitar 48 sampai 72 jam. Minimal 2-3 hari dia matang. Kalau yang dikeluarkan itu setiap 2 hari, setiap 48 jam dikeluarkan, artinya komposisi sperma yang matang akan lebih banyak dibandingkan sperma yang kurang matang gitu ya. Itu nggak baik kualitasnya. Tapi kalau dikeluarkan setiap hari atau sehari 3 kali sehari gitu ya, itu melampaui lebih cepat. Jadi pematangannya belum cukup dia udah dikeluarin gitu. Sehingga kemampuan dia membuahi juga rendah. Maka itu disarankan setiap 48 atau setiap 72 jam. Artinya setiap 1 hari atau setiap selang sehari atau setiap selang 2 hari. Itu 1. 2 hari. Dan tidak perlu menunggu gitu ya dok ya? Ya 2 hari sekali. Dan nggak perlu menunggu masa subur. Kenapa? Karena masa subur itu sangat sulit untuk diprediksi pada sebagian besar perempuan. Ya, bagi yang haidnya teratur, saya pas dok, pasti tiap 28 hari saya haid. Nah itu sangat mudah. Kita bisa memperkirakan kira-kira masa suburnya 2 minggu sebelum perkiraan haid selanjutnya. Tapi kalau pada
perempuan yang haidnya maju mundur, kadang 25, kadang 28, tentunya kita nggak bisa nebak dong haid selanjutnya kapan ya. Itu agak sulit. Maka itu kita anjurkan dia hubungan secara teratur aja, dimulai pada saat dia sudah selesai haid. Nah, ini berkaitan dengan usia sel telur yang dilepaskan. Jadi kita nggak tahu kapan sel telur itu akan dilepaskan. Kadang-kadang lebih cepat, Dok. Nah, sehingga nggak ada salahnya mulai haidnya bersih, langsung hubungan. Nah, nanti begitu ketika pada saat telur dilepaskan, ya, dia usianya tuh 24 jam. Nah, jadi kapanpun sel telur dilepaskan, setiap 2 atau 3 hari ada sperma yang siap untuk membuahi karena dilepaskan secara teratur. Umur sperma itu kalau dilepaskan di saluran organ kandungan perempuan itu bisa bertahan antara 48 sampai 72 jam. Jadi kebayang ya kalau kapanpun sel telur lepas karena si bapak itu wajib lapor tiap 2 hari, jadi spermanya tuh nungguin terus kan, sperma yang itu kan umurnya 2 hari ya. 2 hari dia ganti shift tuh. Ya, 2 hari sperma yang lama mundur, ganti sama pasukan yang baru, di replace gitu kan. Nah, tapi kalau strict harus ngitung masa subur, itu banyak. Ya, ada yang bisa nyaman dengan itu, ada juga yang pertama tadi susah, yang kedua itu biasanya menimbulkan kegugupan atau nervous ya, sehingga pada hari haknya malah jadi uring-uringan dan nggak happy. Kita mau hubungan seksual itu kan juga berfungsi sebagai fungsi keharmonisan suami istri ya. Nah, happy ya Dok ya. Jadi nggak melulu hanya pokoknya harus jadi gitu ya Dok ya. Jadi setiap selang sehari itu merupakan frekuensi yang cukup alami dan naturalnya orang bisa ngerjain dengan happy gitu. Dibanding ntar malam jangan kemana-mana ya, kita harus ketemu nih. Soalnya saya kata aplikasi, padahal aplikasi bisa juga enggak, ya kan? Saya mau ovulasi nih kata aplikasi. Iya, betul. Tapi Dok, saya ngalamin itu loh Dok. Saya cerita sedikit ya Dok. Saya ngalamin itu. Saya waktu itu baru nikah, terus langsung mens Dok gitu. Jadi suami tuh pengennya wah, kalau bisa langsung hamil gitu kan. Akhirnya saya pakai aplikasi Dok, bener. Saya pakai aplikasi dan alhamdulillah saya kan mensnya teratur. Jadi saya hitung hari pertama mens itu sampai hari ke-12-nya itu katanya masa suburnya Dok. Bener nggak Dok? Jadi hari ke-12-nya kalau menstruasinya teratur bisa sangat dengan comfort untuk atau nyaman sekali untuk di trace ya. Bahkan nggak perlu aplikasi, kita bisa hitung kalendernya aja kan. Sangat mudah sekali. Dok, jadi kan 5 hari itu 5 hari subur kita itu dari hari ke-12 setelah mens kan Dok, kan 5 hari itu katanya hari subur. Jadi 5 hari itu kita melakukan hubungan seksual. Ada 1 hari kita berantem, nah tapi tetap harus Dok, karena kita ngejar mau jadi anaknya. Ini kelemahannya di sini. Jadi tetap dikerjain meskipun berantem. Tapi jadi Dok anaknya Dok. Jadi ya, depannya udah hamil. Iya. Meskipun berantem tetap bikin anak jalan terus. Nah, itu bagus. Iya. Karena udah ngikutin aplikasi dong gitu. Kalau bagi ibu-ibu yang kalau yang siklus haidnya teratur, permasalahannya seorang perempuan siklus haidnya gini, perempuan yang siklus haidnya teratur 28 hari itu di dunia hanya 15%. Oke. Jadi selebihnya dia akan maju mundur di jarak yang tadi saya ceritain itu 21-35 hari. Betul. Jadi itu yang sebenarnya kesulitan kalau kita menghitung ya Dok ya. Dan bagi sebagian orang Jess ini bisa mengkondisikan lagi berantem tetap bikin anak. Nah, itu nggak gampang juga tuh. Ada beberapa pasien saya yang saya tanya. Jadi kalau ke saya pasti saya tanya terakhir hubungan kapan gitu. Kemarin nggak Dok. Kenapa Bu? Tanya aja sama dia tuh. Dia habis berantem Dok gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Wah, Bu berantem aja saya bilang, tapi tetap aja bikin anak Bu. Ya. Karena udah kepengen banget punya anak. Mungkin juga nervousnya, cemas itu hal yang wajar dialami. Kira-kira bisa menimbulkan sensitif seperti itu ya. Maka itu dia dianjurkan secara umum. Udah nggak usah repot-repot deh ngitung masa subur gitu kan. Dan memang kemungkinan seorang perempuan
hamil pada bulan pertama pernikahan itu adalah yang paling tinggi, 30%. Bulan Iya dok, pertama. alhamdulillah sih saya langsung hamil juga tuh dok di bulan pertama. Betul. Dan 3 bulan jadi 3 bulan pertama 50% pasangan akan hamil loh. Ini cukup tinggi. Betul. Rata-rata Jadi ada ya dok 200. ya? Rata-rata ya. Jadi dia termasuk yang itu 200 pasangan 100-nya akan hamil pada 3 bulan pertama selama hubungannya tadi kayak tadi tuh berantem jalan terus gitu. Itu namanya hubungan teratur ya. Nah, manakala udah mencapai setahun ya, belum hamil juga tapi hubungannya teratur, nah itu perlu ke dokter. Kenapa sih hubungan teratur penting? Itu tadi karena harus dibuahi. Dan juga kita mesti melihat-lihat ada pasangan yang belum paham bagaimana berhubungan seksual sehingga nggak paham hubungan seksual ya. Saat datang pengen hamil, ternyata setelah ngobrol ternyata belum paham tuh saya harus ngapain sih dok sebenarnya gitu. Atau belum pernah terjadi penetrasi misalnya gitu karena belum paham. Ada kayak begitu. Jadi memang hubungan. Jadi dipastikan terjadi hubungan apa enggak. Atau yang kedua bisa juga jarak jauh. Jadi nggak tinggal barengan, ketemunya sebulan sekali. Nah, kita nggak segera buru-buru mengatakan, oh kalian gangguan kesuburan. Enggak, karena gangguan pertemuan aja, bukan gangguan kesuburan gitu ya. Jadi semua nggak semua yang nggak langsung hamil itu ada permasalahan gitu ya dok ya, baik di wanita atau pria. Ya, mesti dilihat juga hubungan teraturnya berjalan apa enggak gitu ya, secara baik. Betul. Oke. Terus dok, mau nanya juga dok, ini pertanyaan yang umum banget ya, yang udah sering banget yang ditanyain sebenarnya. Kalau misalnya kita di rumah ada peliharaan kayak kucing atau anjing yang berbulu gitu dok, itu sebenarnya partikel bulunya itu ngaruh nggak sih dok ke gangguan kehamilan atau gangguan kesuburan dok? Enggak, bulunya sih nggak ngaruh. Bulunya nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Jadi partikel bulu atau bulu pada binatang peliharaan itu tidak menyebabkan gangguan kesuburan. Ini boleh nih dipotong, di-cut, terus diviralkan. Bulu pada hewan itu tidak menyebabkan kesuburan. Kehadiran hewan peliharaan pun juga nggak menyebabkan gangguan kesuburan. Jadi gangguan kesuburan itu penyebabnya adalah pada suaminya maupun pada istrinya. Bukan pada kucing, anjing peliharaan, atau ular peliharaan, atau harimau peliharaan, atau tetangga gitu ya. Atau omongan Bu Tejo jadi bikin hamil ya. Atau omongan netizen atau gara-gara mertua gitu kan, enggak lah. Jadi kalau untuk hewan peliharaan tuh sebenarnya yang dikhawatirkan adalah penularan toksoplasma. Tapi toksoplasma sendiri bukanlah penyebab gangguan kesuburan. Ya. Jadi banyak pemahaman yang kurang tepat. Toksoplasma itu bukan penyebab gangguan kesuburan dan bukan penyebab keguguran. Itu satu harus dipahamin. Toksoplasma itu memang pada saat seseorang mengalami infeksi toksoplasma, maka si parasit itu dapat melintasi plasenta lalu ke janin. Dia menyebabkan kelainan pada janin. Beda ya. Dia nggak ada menyebabkan gangguan kesuburan jadi nggak bisa hamil. Dia menyebabkan kelainan di sistem organ janin, terutama otak biasanya. Itu satu. Dan itu toksoplasma itu ditularkan melalui pupnya hewan yang terkontaminasi oleh toksoplasma. Dari mana sih hewan dapat toksoplasma di pupnya? Karena dia dapat dari makanannya dia. Biasanya toksoplasma itu ada di daging yang tidak matang atau tidak dimasak. Daging hewan liar. Jadi kalau misalnya yang di rumah itu binatang peliharaan yang dikasih makannya bersih, bukan suruh berburu sendiri di hutan gitu ya, lalu juga higienis, ya nggak ada masalah. Artinya kemungkinan dia untuk pupnya terkontaminasi menghasilkan toksoplasma sangat rendah dan hampir nol gitu. Jadi betul. Toksoplasma itu umpamanya Jess punya kucing nih. Kucingnya dilepas tuh ke hutan, dia cari makan sendiri tuh. Entah dia berburu apa tuh, ular dia makan apa segala macem. Kebetulan di ularnya ada toksoplasma. Toksoplasmanya masuk ke tubuh dia. Ya kan? Dia pulang ke rumah Jess, terus nggak bersih-bersih. Biasa kan kucing kan nggak bisa diajak cuci tangan kan, nggak bisa suruh jaga jarak kan. Dia lewat-lewat aja. Nah si pupnya kucing ini pup sembarangan.
si pemiliknya nggak cuci tangan. Jadi dia makan gorengan, gorengannya terkontaminasi sama pupnya yang ada toksoplasmanya gitu loh. Panjang kan urusannya kan? Jadi sangat panjang. Jadi kemungkinan orang tertular sangat kecil. Makanya pemeriksaan toksoplasma itu tidak menjadi pemeriksaan wajib. Dia toksoplasma itu dia direkomendasikan hanya bagi orang-orang yang berisiko. Dan tadi berisiko tadi tuh dia makan gorengan sebelah sama kucing liar gitu kan. Atau yang punya riwayat penularan toksoplasma sebelumnya. Dok, saya dulu pada kehamilan pertama saya toksoplasma. Jadi toksoplasma clear ya gitu. Jadi bukan gorengannya ya, loh, toksoplasmanya ya. Iya. Iya. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau ada yang video jangan di-cut ya dok ya. Harus full. Jadi harus biar nggak salah. Nanti dia jangan makan gorengan. Nanti jadi kena toksoplasma lagi. Gitu. Iya. Oke, dok kita lanjut dok. Jadi berarti intinya kalau melihara kucing atau anjing atau peliharaan apapun itu bebas ya dok ya. Nggak mempengaruhi kehamilan. Oke dok, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita dari Dears yang udah kasih dan dirangkum sama tim kita. Tadi untuk dokter sih belum jawab, tapi biar lebih pasti aja. Kalau merokok itu kan sangat mempengaruhi kualitas sperma ya dok ya? Iya. Ini dari dokter Nunung Anggreanu yang nanya. Ya, jadi rokok itu dia sudah pasti itu udah banyak penelitiannya dan anjurannya memang tidak merokok, dan rokok itu berkontribusi kepada gangguan kesuburan. Selain itu, selain mengganggu jumlah spermanya jadi berkurang, gerakannya berkurang, bentuknya juga rusak, si rokok ini juga mengganggu materi genetik dari sperma. Jadi di sperma itu, dia dalam kandungannya itu mengandung materi genetik. Jadi yang sangat berperan dalam proses pembuahan sama menghasilkan bayi yang sehat. Ya. Nah, si sperma itu materi genetiknya bisa rusak, DNA-nya. Jadi DNA-nya itu bisa rusak gara-gara rokok. Nanti bisa dilihat tuh meskipun hasil pemeriksaan spermanya normal bahkan, tapi begitu kita cek pemeriksaan fragmentasi DNA-nya rusak, kerusakannya sangat tinggi. Jadi bahkan dia menyebabkan kerusakan yang lebih dalam lagi. Bukan hanya strukturnya, tapi juga materi genetik DNA-nya. Kalau misalnya DNA-nya terganggu, ya dia nggak bisa membuahi dan harus dibantu dengan proses yang lain gitu. Jadi banyak juga yang berargumentasi, dah dok, kata suami saya nggak mau berhenti rokok tuh si itu spermanya banyak hamil gitu aja nggak ada masalah. Si ini rokok berat gitu, dok. Itu hamil. Ya permasalahannya kan dia kan bukan orang itu gitu kan. Iya. Ya. Betul. Jadi jangan disamain ya karena kondisi setiap orang kan punya beda. Gitu. Setiap orang punya jumlah yang beda-beda spermanya. Mungkin si bapak yang sana spermanya udah berkurang juga, tapi jumlahnya masih cukup untuk membuahi. Jadi modalnya masih banyak. Sedangkan si bapak yang tadi protes ini bisa jadi modal spermanya awalnya itu udah jelek, udah kurang pas-pasan. Ditambah lagi rokok, dia berkurang juga. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk pembuahan alami. Jadi, tiap orang masih beda-beda, tapi secara umum, rokok itu dan sigaret ya, itu merusak sperma. Bisa aja spermanya tadinya 100 juta, jadi 50 juta. Meskipun masih memenuhi syarat, tapi kerusakannya akan berjalan progresif. Jadi nanti mungkin pas mau punya anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dia akan semakin menurun gitu. Kemampuannya. Jadi jangan disamain. Pokoknya intinya kondisi masing-masing lah. Jadi kalau misalnya dokter kasih saran, ya udah kalau mau cepat punya anak jangan ngerokok. Jangan dibandingin ke orang yang merokok terus punya anak gitu ya dok ya. Harus introspeksi diri gitu ya dok ya. Sama seperti gini lah ya. Kalau kita nyebrang jalan ya. Kalau kita nyebrang jalan tol nih kita seberangin pasti orang melarang kan. Kan nggak boleh. Nggak boleh dan bahaya kan. Betul. Nah, sama kalau orangnya dilarang, itu dia nyebrang barusan tapi nggak ketabrak, gitu loh. Iya. Ya, jadi gitu. akan sangat aneh kalau ada orang mau nyebrang jalan tol, kita bilang bahaya nanti ketabrak mobil, dia akan jawab, itu tadi nyebrang dia lari nggak ketabrak, gitu. Ya, jadi gitu kira-kira. Dok, kira-kira analoginya gitu. Ya, pantesan fansnya banyak ya dok ya.
Ya ini yang nonton ini fansnya dokter kita semua bisa ini. ya kita bisa banyak ngobrol sembari bercanda karena lagi nggak praktek. Karena kalau di tempat praktek udah nggak mungkin. Kita pakai masker sangat dan baju sangat tebal dan sangat pengap gitu ya. Biasanya kalau lagi praktek pasti sekarang ini ya masa pandemi ini ya nggak bisa banyak ngobrol, nggak bisa banyak bercerita. Nggak begitu rileks jadinya ya. Nggak begitu rileks. Ya. Karena matanya doang yang kelihatan kan. Pasien juga bingung dokter ngomong apa, suaranya kecil gitu. Oke. Dok, kita kan dari tadi ngebahas, jadi itu udah banyak nih, 40 menit kita tuh membahas mengenai mungkin buat dears yang pengen cepat hamil, ini Dokter Yasin udah kasih banyak banget tips ya, yang pastinya dari sebelum menikah, kalian udah boleh harus menjaga sama saya tambahin ya, untuk boleh, perempuan itu bisa dikerjakan minum asam folat ya. Vitamin suplementasi. Iya, dari sebelum menikah juga boleh. Jadi, at least sebenarnya dianjurkan 3 bulan sebelum seorang perempuan hamil minum asam folat dengan dosis minimal 400 mikrogram per hari ya. Jadi, itu tips ya. Jadi dari sebelum nikah boleh diminum karena kan niatnya nanti kan pas udah nikah hamil gitu. Memang mau punya anak nantinya gitu. Oke, terima kasih loh dok, tipsnya ini sangat bermanfaat sekali buat dears yang sedang menyaksikan. Dok, kita kan tadi udah ngebahas, pokoknya udah banyak intinya tips dan trik supaya kita cepat punya momongan ya. Nah, kalau sekarang tuh aku pengen nanya mengenai untuk ibu-ibu muda yang baru hamil nih dok di trimester pertama. Biasa kan keluhannya banyak dok dan beda-beda. Kalau saya pribadi memang alhamdulillah di trimester pertama nggak ada keluhan dok, nggak berasa apa-apa. Tapi rata-rata kan ada yang mual lah, ada yang gimana gitu. Kira-kira dokter punya tips gak sih untuk ibu muda yang menghadapi banyak drama di trimester pertama dok? Ya, yang pertama kehamilan muda ya. Ya, harus memasuki kehamilan itu dengan state of mind yang positif, ya. Jadi happy gitu ya, jangan susah gitu ya, jangan khawatir gitu kan, jangan tegang gitu. Jadi suasana kejiwaan yang positif itu sangat diperlukan dalam menghadapi kehamilan. Dan itu dimulai pada saat sebelum hamil dan terutama pada saat hamil tuh benar-benar pengalaman yang paling bahagia tuh biasanya. Nah, betul. Dan tentunya perlu juga support dari suami, ya. Suami jangan cuma pas bikin udah sukses terus pergi-pergi terus, ya. Mesti kasih perhatian juga, ya kan? Setuju banget. Mesti kasih perhatian. Tapi kan bikinnya berdua ya dok ya. Ya, bikinnya berdua, jagainnya juga berdua, ya. Jadi mesti betul-betul kasih support, yaitu siap antar jaga ya, siaga ya kan. Siaga belanja, siap antar jaga belanja sekarang ya. Nah, dan bayar juga ya dok. Iya, siap antar belanja, jaga belanja, bayar, dan online lagi kan sekarang ya. Jadi suami mesti support. Nih dokter nih jadinya. Nah, setelah itu biasanya dengan state of mind yang baik gitu ya, itu akan sangat berpengaruh. Nah, juga harus disadari bahwa keluhan-keluhan yang datang pada saat kehamilan muda itu memang wajar terjadi, ya. Dan tidak perlu dan besar tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk kepada kehamilannya. Sehingga si ibu hamil harus cukup menyiapkan diri atau bersyukur bahwa kehamilannya akan berjalan baik-baik saja dibandingkan mengkhawatirkan setiap keluhan yang timbul. Jadi tahu apa saja yang wajar dan juga tahu keluhan yang wajar pada saat kehamilan. Kita mulai dari yang keluhan tidak wajar dulu ya. Jadi kalau kehamilan yang paling perlu adalah perdarahan. Ya, perdarahan yang terjadi pada saat kehamilan baik trimester 1, 2 ataupun 3 itu perlu dicari tahu, ditelusuri apa penyebabnya. Jadi tahu dulu, oke, berarti selama saya nggak ngalamin perdarahan, saya nggak kenapa-napa ya dok. Sebagian besar seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, mual-muntah pada trimester pertama itu suatu hal yang wajar. Ya.
selama Betul. si ibu masih bisa makan, masih bisa minum. Artinya asupan gizinya, nutrisinya masih terjamin. Ya. Tetap Nah, masuk. kapan Dok. alarmnya harus berobat? Kalau masuk makan nggak bisa masuk minum, sehingga makan dan minumnya harus dibantu lewat infus misalnya, dan terjadi dehidrasi gitu. Ya. Nah, keluhan-keluhan lainnya apa? Misalnya kram-kram ringan di perut bawah, itu satu hal yang wajar, ya. Karena rahim itu adalah organ tubuh yang terdiri dari otot. Ya, otot itu akan berkontraksi secara teratur sehingga bisa saja kontraksi itu dirasakan sebagai kram. Selama tidak disertai pendarahan, tak ada apa-apa. Yang ketiga tadi momen yang ketiga, nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat pada saat kehamilan itu perlu kehamilan muda ya, itu perlu diwaspadai. Nyeri hebat itu apa? Nyeri hebat tidak sehingga memerlukan pertolongan dokter. Karena apa? Karena bisa jadi merupakan pertanda kelainan suatu kehamilan ektopik ya, kehamilan di luar kandungan yang mengalami perdarahan. Itu gejalanya seperti itu. Nah, jadi selebihnya keluhan lain ada pegel-pegel, ada yang mudah lelah, ngos-ngosan gitu kan. Terus Emosian gitu itu ya, Dok. emosian. Itu merupakan hal yang mungkin saya terjadi. Nah, atau ada keluhan juga yang terakhir kalau buang air kecilnya sakit ya. Kalau buang air kecilnya sakit itu sebaiknya ke dokter gitu, kira-kira. Oke, baik. Jadi itu ya tips buat ibu muda yang sedang hamil di trimester pertama. Dok, kita waktunya sangat tight banget nih, Dok. Sisa 13 menit. Aku pengen main kuis sama dokter. Jadi ini tuh mengenai mitos atau fakta. Jadi dokter jawab ini merupakan mitos atau fakta. Kalau misalnya fakta apa, penjelasannya mungkin gitu ya, Dok ya. Oke, kita mulai ya, Dok ya. Yang pertama, ibu hamil muda itu nggak boleh capek-capek, terlebih lagi olahraga atau bahkan berenang, Dok. Mitos atau fakta, Dok? Mitos ya. Jadi yang pertama, ibu hamil trimester awal itu boleh olahraga ringan, jalan, berenang, bersepeda, senam boleh, selama kehamilannya tidak ada komplikasi atau masalah. Itu satu. Menentukannya gimana? Harus ke dokter. Dan kalau capek-capek, ya tentunya capek itu sesuatu hal yang relatif ya, tapi memang kita anjurkan aktivitasnya kalau sebelum hamil kan, kalau kecapean masih bisa digenjot tuh biasanya kan. Nah, mungkin pada hamil nih agak lebih mudah lelah, mudah gampang lelah, ya jangan dipaksa, diistirahatkan aja. Jadi bukan yang nggak boleh capek-capek, tapi aktivitas seperti biasa, namun istirahatnya boleh diperbanyak lah, kira-kira gitu. Berenang gimana, Dok? Boleh nggak, Dok? Berenang boleh. Muda? Asal jangan di kolam renang orang ya. Iya. Berarti itu mitos ya, Dok? Iya, boleh. Oke, yang kedua, ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi kopi dan makanan buah yang asam-asam seperti nanas, nangka atau durian. Katanya takut keguguran. Mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Jadi mitos juga. Kopi itu yang dikhawatirkan kafeinnya. Konsumsi kafein per hari 200 mg per hari itu boleh untuk ibu hamil atau ibu yang mau hamil ya. Jadi 200 mg itu mungkin kalau kita beli di coffee shop ya, yang menggunakan mesin kopi beneran ya, bukan kopi saset ya. Kalau kopi saset tuh kafeinnya mungkin lebih sedikit lagi, tapi kalau misalnya kita beli di merek yang tit gitu ya, di sensor ya. Jadi espresso itu mungkin cangkir sehari atau 2-3 espresso sehari masih boleh. Dan kalau buah-buahan sampai saat ini yang tadi disebutkan nanas, apa lagi? Nangka, durian. Nanas, durian. Itu katanya ya disebutkan itu tidak akan keguguran dan tidak ada larangan pada ibu hamil untuk mengkonsumsi, nggak ada masalah. Jadi enggak ya, Dok ya. Berarti nanas boleh ya. Saya nggak berani makan nanas loh, Dok, waktu hamil. Ternyata boleh. Oke, nanti hamilan kedua aman berarti, Dok. Gimana nggak takut? Orang tiap makan nanas pasti ada yang ngomongin, ini nggak lu makan nanas lu, nanas ya. Iya, Dok. Kalau sebenarnya nggak kenapa-napa. Katanya kan gitu ya, Dok ya. Oke, mitos ya, Dok ya. Yang ketiga, Dok. Suami istri tidak boleh berhubungan terlebih dahulu selama istri hamil. Mitos. Jadi selama kehamilan berjalan baik-baik saja, hubungan seksual itu boleh dilakukan kapan saja, boleh ya, Dok, ya? Dan semaunya saja, senyamannya. Gitu.
Yang penting nggak lagi berantem ya dok ya. Boleh juga kalau berantem selama kehamilannya sehat, boleh. Kalau siapa tahu dengan itu berantemnya jadi mereda, boleh juga. Ya. Jadi mereda boleh juga, oke. Jadi mitos ya. Jadi buat kadang suami-suami yang takut dok, kalau misalnya istri lagi hamil, takut mau berhubungan. Wajar sih, memang wajar. Wajar. Itu ketakutan yang sangat wajar, baik dari sisi ibu maupun dari suaminya. Tapi selama kehamilannya berjalan baik-baik saja dan dipastikan oleh dokter, mau berapapun usia kehamilannya, aman untuk hubungan seksual. Kecuali ada kondisi satu, pendarahan, ada ketuban pecah, ada riwayat persalinan prematur, atau mungkin posisi bayinya itu dengan kondisi posisi plasentanya previa atau di bawah ya, sehingga beresiko pendarahan. Atau pada kehamilan-kehamilan yang beresiko untuk prematur, misalnya apa? Kehamilan kembar ya. Itu kan rahimnya terregang lebih besar sehingga memicu kontraksi, memicu prematur. Nah, itu sebaiknya tidak dikerjakan. Tapi pada kondisi yang pada umumnya normal harus kontrol terus ya dok setiap bulan. Oke, baik. Berarti itu juga mitos ya dok. Selanjutnya ya dok, ibu hamil yang memiliki penambahan berat badan drastis dok, itu biasanya karena janinnya sehat gitu. Ya, penambahan berat badan kehamilan pada ibu hamil itu beda-beda. Jadi ibu hamil mesti dilihat dulu body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya. Jadi penambahan berat badan ibu itu harus sesuai dengan indeks massa tubuhnya ketika dia hamil. Kalau ibu-ibu yang kegemukan, kenaikan berat badan selama hamilnya nggak boleh lebih banyak atau harus lebih sedikit dibandingkan ibu-ibu yang berat badannya normal. Kalau ibu yang awalnya kurus, body mass index-nya rendah di bawah 18, kenaikan berat badannya harus lebih banyak. Jadi nggak boleh sama tiap ibu hamil, beda-beda. Rata-rata kalau ibu hamil yang berat badannya normal itu boleh naik sekitar 12 sampai 15 atau 18 kilo ya. 12 sampai 15 18 kilo lah kira-kira. Kalau ibu yang mengalami kalau mengalami obesitas itu 7 sampai 11 maksimal. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Tapi kalau ibu yang kurus nih, memang awalnya kurus, dia bisa naik sampai 20-25 kilo, nggak masalah. Tapi kalau ibu yang obesitas, kenaikan berat badannya 25 kilo, itu tidak dianjurkan. Makanya dipantau kehamilan itu betul-betul harus dipantau berat badannya selama kontrol. Selama hamil ya dok ya, oke. Selanjutnya dok, ibu hamil itu tidak boleh motong rambut atau mewarnai rambut karena khawatir nanti janin akan memiliki tidak kesempurnaan fisik gitu dok. Ya, itu ada yang kurang tuh. Tidak boleh motong rambut orang tanpa izin mungkin maksudnya. Dan tidak boleh warnai rambut orang tanpa izin. Tapi kalau kalimatnya ibu hamil tidak boleh potong rambut pasti salah, mitos ya. Jadi tidak ada hubungannya, ya. Jadi tidak ada hubungannya ibu hamil yang rambutnya dipotong atau diwarnain dengan kesehatan bayi. Memang ada jadi diwarnain juga nggak masalah ya dok? Ya, memang ada kok concern zat pewarna tersebut takut diserap rambut dan kulit kepala, tapi rata-rata pewarna itu dia nggak akan kena kulit kepala dan nggak akan diserap gitu. Dan untuk sampai ke janin pun sangat kecil kemungkinannya, sehingga dapat dikatakan aman. Meskipun begitu, dianjurkan bagi ibu-ibu yang mau ngecat rambut ya. Kalau ngecat rambut dianjurkan itu sekitar kalau bisa setelah trimester pertama gitu ya, supaya lebih yakin aman. Jadi gitu di trimester kedua dan ketiga aman gitu ya dok ya. Kecuali mau ngecat tembok, kalau ngecat tembok suruh suaminya aja, ya nggak usah. Ya, jangan ibu hamil, bahaya dok. Ya, jadi kira-kira gitu. Oke, lanjut dok. Mengkonsumsi air kelapa muda itu membuat bayi yang dilahirkan bisa punya kulit yang putih. Mitos atau fakta dok? Ya. Dokter kalau ketawa-ketawa nih. Tentunya ini mitos ya. Jadi warna kulit warna kulit bayi itu kan nanti dipengaruhi oleh perpaduan genetik adonan dari ibu dan bapaknya dan nenek moyangnya, eyang-eyangnya gitu ya. Ntar hasilnya kayak gimana ya itulah hasilnya. Maksudnya sama-sama indahnya gitu sebenarnya. Cuman saya susah banget bilangin orang-orang apa sih yang kalau udah putih terus mau diapain gitu. Kalau nggak putih terus kenapa gitu? Apa dengan kebahagiaan gitu ya, kalian dan kesehatan gitu? Maksudnya kenapa gitu? Jadi
Saya juga kulitnya gelap ini happy aja tuh. Tapi Aduh. yang perlu dipastikan adalah kulit kelapa muda tidak ada hubungannya dengan warna kulit ya. Tidak ada ya dok ya. Jadi mau Ya, dikonsumsi setiap hari juga kalau memang bawaan ibu dan bapaknya tidak putih yang sling banget ya anaknya juga nggak mungkin ya dok ya. iya. Ya artinya itu perpaduan. Nah kadang-kadang perpaduan genetik yang muncul. Jadi mungkin di bapak ibunya ada kode genetik yang menyebabkan warna kulitnya putih. Tapi pada anaknya itu tidak dimunculkan sehingga anaknya kulitnya gelap. Bisa aja. Dan itu bukan suatu masalah gitu. Ya, gitu. Dan ada juga anak yang kulitnya gelap orang tuanya terus kulit gelapnya tidak ditampilkan pada tubuh anaknya sehingga kulitnya jadi terang gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan nggak ada hubungannya sama air kelapa ya. Betul dok. Jadi itu mitos ya dok ya. Ya. Dok, ini benar-benar kita udah hampir 1 jam kita ngobrol. Jadi sebelum ya minta maaf juga nih dok. Ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Ini banyak banget dok ya Banyak pertanyaan ya. masuk dan kita nggak bisa jawab semua. Mudah-mudahan nanti next kita masih ada waktu bisa ngobrol sama dokter Yasin karena Ya. ternyata banyak banget yang nanya dan dokter Yasin tuh ternyata baik banget, ramah banget. Terima kasih loh dokter sudah Terima kasih juga menjawab udah semua diundang pertanyaan kita. ya. Terima kasih banyak pokoknya dok. Nah sebelum Ya, kita sama-sama. closing nih dok, pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin dokter ada pesan nggak dok buat ibu-ibu hamil, terutama pada saat masa pandemik ini gitu dok? Mungkin dalam pemilihan rumah sakit atau protokol dan sebagainya gitu dok. Ya. Silakan dok. Yang pertama ibu hamil mesti betul-betul punya perhatian lebih dalam menjaga kesehatannya ya. Protokol jaga jarak, social distancing, terus pakai masker, cuci tangan, itu betul-betul. Nah, saya minta juga nih jangan keluar rumah dulu deh, gitu ya. Dan ini nggak hanya berlaku untuk bagi ya, ini tidak hanya berlaku bagi ibu hamil, tapi juga berlaku bagi orang yang tinggal bersama ibu hamil, suaminya terutama. Suaminya kan tetap harus kerja, katakanlah kemana dan lain-lain. Kalau bisa work from home lebih bagus, tapi kalau memang nggak bisa di rumah, tolong jalankan protokol kesehatan secara baik. Itu juga di rumah itu ada siapa selain itu juga mesti betul-betul menjalankan protokolnya dengan baik. Yang kedua, jaga kondisi fisik ya, makan bergizi, makan teratur, jangan sampai melakukan hal-hal yang kira-kira menyebabkan nanti harus sakit, karena sekarang kalau ke rumah sakit itu repot ya. Ke rumah sakit manapun, klinik manapun repot deh sekarang ya, jadi sama aja. Misalnya jajan sembarangan nggak bersih harus diare kan, terus kalau gara-gara diare harus ke rumah sakit lah, mesti diinfus dan lain-lain. Itu kan komplikasi yang nggak perlu sebenarnya kan. Jadi contohnya salah satu menjaganya itu. Nah, terus kontrol dengan dokter kandungannya, bangun komunikasi dan hubungan yang baik sehingga tahu tanda-tanda bahaya dan kapan harus kontrol, kapan harus istirahat. Gitu. Dan terakhir mengenai rumah sakit, saya pikir semua rumah sakit sekarang sudah mempersiapkan diri untuk merawat pasien COVID ya. Dan mereka mempersiapkan tempat-tempat yang terpisah dan aman. Jadi tidak ada rumah sakit yang pasti bebas COVID gitu loh. Oke, betul dok. Karena pasien orang tanpa gejala pun itu juga di mana-mana gitu kan. Gitu kan. Nah, itu satu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah nggak usah khawatir. Komunikasi kontak sama dokternya kemanapun, bahkan rumah sakit itu bisa lebih aman dibandingkan tempat-tempat lain loh, karena rumah sakit itu udah mempraktekkan protokol yang sangat ketat, membatasi pengunjung, membatasi orang, dibandingkan kalau kalian mungkin harus ke tempat yang lain yang nggak ada protokolnya, semua bisa masuk. Jadi rumah sakit itu kalau memang perlu ke rumah sakit, silakan ke rumah sakit manapun, mau tipe rumah sakitnya yang seperti apa silakan, karena biasanya rumah sakit sudah punya protokol penanganannya. Dan semoga tetap aman dengan tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangannya. Gitu. Amin, baik. Terima kasih banyak ya, Dokter Ya, Yasin. sama-sama. Ini live kita akan di-save di IGTV Wedding Market, jadi jangan lupa untuk follow dan mungkin yang baru join boleh menyaksikan lagi ya, Dok ya, di IGTV kita dan juga di YouTube kita di Wedding Market. Dok, sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, Dan buat, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat buat dokter dan keluarga sama-sama. semuanya. Sekali lagi, thank you banget dok sudah bergabung terima bersama kasih. Wedding Market. Dan kita juga terima mau kasih kasih juga buat para dears yang
pengen mencari inspirasi mengenai wedding, hari bahagianya, dan lain-lainnya, itu boleh cek langsung di Instagram Wedding Market ya, dan juga di websitenya langsung pastinya. Oke, dokter, thank you ya dok. Ya. Oke, thank you. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Makasih sama-sama. Yes, thank you. Yuk, bye. Assalamualaikum dok. Bye. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Dears yang sudah menyaksikan live di Wedding Market. Sekali lagi buat kalian yang mencari inspirasi mengenai wedding, mengenai baju dan lain-lain apapun ya, silakan langsung follow Instagram di Wedding Market, dan juga jangan lupa untuk lihat YouTube kita Wedding Market, karena live ini kita save di YouTube dan juga di IGTV ini. Jadi buat kalian yang nggak sempat nonton, nggak sempat cari tahu mengenai tema kita hari ini, boleh langsung menyaksikan IGTV kita dan juga di YouTube kita Wedding Market ya. Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di Wedding Market. Sekali lagi thank you. Sampai jumpa lagi di live Instagram bersama Wedding Market di hari selanjutnya. Oke? Thank you. Bye semuanya. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Stay at home. Jangan lupa untuk tetap stay at home dan tetap menjalani protokol kesehatan. Bye. Wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be.